Ada seorang Sultan Yogyakarta yang sampai turun tahta 2 kali dan diasingkan 2 kali demi melawan dominasi asing di tanah Yogyakarta. Siapa beliau dan bagaimana ceritanya? Satu Hari Satu Sejarah dan Edukasi episode 58. WeHouse, manajemen langsung 100 lebih homestay di Jogja. Ada yang bisa menebak siapa beliau? Benar, beliau adalah Raden Mas Sundoro, yang ketika naik tahta, bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Beliau lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret tahun 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten. Beliau lahir dalam suasana pengungsian akibat perang gerilya melawan VOC. Menurut beberapa sumber, situasi inilah yang kemudian membentuk watak keras pada diri beliau. Dari kecil, beliau telah menunjukkan kepribadian yang tegas dan keras dalam pengambilan keputusan. Pasca perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta, ayah beliau, Sri Sultan Hamengkubuwono I kemudian menunjuk beliau sebagai putra mahkota pada tahun 1758 setelah prosesi khitan beliau dilakukan. Sejak muda, beliau telah menunjukkan tanda-tanda kecakapan dalam kepemimpinan maupun peperangan. Anda tahu Benteng Baluwerti yang hingga kini bisa kita saksikan di Yogyakarta? Nah, beliau adalah penggagas pembangunan benteng tersebut pada 1785, yang dilatar belakangi oleh pembangunan Benteng Rustenburg oleh pemerintah kolonial. Ketika itu beliau masih berstatus sebagai putra mahkota. Singkat cerita, sepeninggal ayahnya, Raden Mas Sundoro kemudian naik tahta pada tanggal 2 April tahun 1792 bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dari sinilah kemudian beliau menunjukkan sifat kerasnya menentang berbagai intervensi VOC. Beliau menyadari bahwa sejak perjanjian Giyanti yang diperjelas oleh perjanjian Semarang tahun 1774, kekuasaan Raja-Raja Jawa justru semakin sempit. Dan pihak yang paling untung dari kedua perjanjian ini adalah VOC, yang wilayahnya menjadi semakin luas. Apalagi VOC juga mendapat keuntungan tambahan dari intervensinya dalam keputusan di internal keraton-keraton kerajaan Jawa. Hal tersebut menumbuhkan kebencian Sultan kedua kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya, yang selanjutnya akan mempengaruhi berbagai kebijakan beliau. Pertentangan pertama terjadi ketika VOC meminta utusannya diperlakukan sejajar dengan Sultan, dengan kursi yang sama tinggi dan didudukkan di kanan Sultan. Sultan Hamengkubuwono II menolak hal ini. Namun, karena saat itu VOC tengah terjepit oleh genderang perang dari Inggris dan guncangan situasi politik di Eropa, mereka tidak ingin membuat konflik yang menguras sumber daya lebih jauh. Mereka kemudian memilih jalur diplomasi untuk setiap konflik dengan Sultan kedua, termasuk konflik penunjukan jabatan patih. Namun, kondisi berubah 360 derajat saat pergolakan di Eropa mengantarkan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Langkah politik pertama Daendels khususnya terhadap raja-raja pribumi ditunjukkan dengan tuntutannya bahwa semua raja pribumi di Jawa harus tunduk kepada Raja Belanda, yaitu Louis Napoleon, yang berada di bawah perlindungan Kaisar Napoleon Bonaparte. Singkat cerita, konflik berturut-turut mulai dari penolakan Sultan kedua terhadap kesejajaran kedudukan perwakilan Belanda, kemudian penolakan Sultan terhadap monopoli hasil kayu hutan Keraton Yogyakarta yang kemudian berujung pada terjadinya pemberontakan Raden Ronggo, hingga kecurigaan Daendels terhadap keterlibatan Sultan kedua dalam pemberontakan tersebut, berujung pada tekanan Daendels dengan membawa belasan ribu pasukan untuk mengepung Yogyakarta. Daendels kemudian mengadakan perundingan dengan para pangeran Keraton Yogyakarta,
yang secara tersirat memberikan pilihan untuk menurunkan Sultan kedua dan menggantinya dengan putra mahkota yaitu Raden Mas Surojo, atau pasukan itu siap untuk menyerbu Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta kemudian mengambil keputusan yang paling aman, yaitu menyetujui usulan penurunan Sultan Hamengkubuwono II. Beliau kemudian digantikan oleh Raden Mas Surojo yang naik tahta bergelar Sultan Hamengkubuwono III. Ini adalah turun tahta beliau yang pertama. Beliau tetap diizinkan untuk tinggal di keraton. Sampai di sini, karena ceritanya masih lumayan panjang, Mimin ingin tahu pendapat dari teman-teman dulu nih. Apakah teman-teman tertarik untuk mendengarkan lanjutan cerita ini? Ketik di kolom komentar ya.